Terima kasih kami sampaikan. Melanjutkan sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Camat Cilacap Selatan. Kepada beliau Bapak Bintang Dwi Cahyono APMM, disilakan. Yang saya takdimi para alim ulama, para kiai, para sepuh, kini sepuh yang tidak dapat saya sebut satu persatu, wabil khusus yang sangat saya takdimi Bapak Kiai Amri, serta para kiai-kiai yang lain termasuk dari Ansor. Tidak lupa juga kepada rekan kami dari Forkom Bintang, alhamdulillah hadir Pak dan Kamil, dari MBC NU, panitia, semuanya termasuk peserta pelatihan kepemimpinan dasar. Tentunya pada pagi hari ini mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Masih dalam situasi pandemi corona, kita mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, kesempatan, keselamatan untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan oleh rekan-rekan dari Ansor. Sekaligus kita bisa bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam rangka pelatihan kepemimpinan dasar Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Anak Cabang Kecamatan Cilacap Selatan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi silaturahmi kita sekalian, khususnya bagi saya pribadi, karena hampir 1 tahun saya di Kecamatan Cilacap Selatan. Pas masuk saya langsung disambut dengan rezeki, yaitu corona, virus corona pas pandemi. Pas saya juga ikut menikmati, jadi saya tidak bisa langsung mengikuti pelantikan sehingga tertunda 1 bulan, dan alhamdulillah mukadimah tadi yang saya sampaikan, nikmat, sehat, sempat, selamat, sangat mudah, sangat lazim diucapkan bagi para penyambut, namun sangat sulit dirasakan manakala kita mengalami nikmatnya suatu penyakit. Alhamdulillah, untuk itu patut kita syukuri. Ya, apapun keadaannya, termasuk peserta pelatihan ini yang sekarang sedang menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sinar matahari, vitamin D untuk menghilangkan virus corona. Masih tegar, masih semangat ya? Ya, salawat dan salam juga tentunya saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabatnya yang senantiasa kita tunggu sahabatnya di yaumil akhir. Saya secara pribadi terima kasih atas undangan ini. Akan saya gunakan insya Allah untuk bersilaturahmi bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian, karena kata Pak Kiai, dengan silaturahmi bisa menambah rezeki, dengan silaturahmi bisa lebih mempererat tali persaudaraan, dengan silaturahmi bisa memperpanjang umur. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf ini datang terlambat, karena seperti biasa dalam rangka bulan September ini beliau Pak Bupati punya program 300 km untuk jogging selama sebulan, berarti setiap hari 10 kilo jalan, sehingga saya selaku Camat Cilacap Selatan, kecamatan terdekat dengan kabupaten, untuk bisa senantiasa mendampingi beliau Pak Bupati. Alhamdulillah ini sudah tanggal 25, berarti sudah 250 km lebih yang kita lalui, dan nanti tanggal 30 hari Kamis akan dicatat dari Museum Rekor Indonesia dengan start dari Pendopo Kabupaten, finish di PLTU Karangkandri. Tentunya ya kecepatan standar Pak dan Ramil 9,5 menit ya. Dan itu aja sudah termasuk cepat ya. Karena kemarin saya mengikuti pas Pampres, pas di Kemiren itu sekitar 7,5 menit Pak dan Ramil. Wah, cepat sekali jalannya ya. Alhamdulillah kita bisa mengikuti. Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf datang terlambat, dan juga terima kasih.
atas undangannya untuk saya bisa selalu bersilaturahmi, khususnya pada pagi hari ini saya selaku Ketua Satgas Covid Kecamatan Cilacap Selatan senantiasa yang pertama mengingatkan untuk selalu protokol kesehatan. Jangan sampai muncul klaster-klaster baru atau mungkin penambahan angka Covid. Selalu jaga, kalau dulu ada 3M, 5M, sekarang cukup 1M saja. Artinya manut, artinya manut ya, cuci tangan, kemudian pakai masker dan lain-lain. Saya terima kasih tadi panitia sekilas menyampaikan. Biasanya ini ada nginep dan lain-lain, ini tidak, 2 hari. Tentunya ini disesuaikan dengan situasi pandemi yang ada. Kemudian yang kedua, dalam situasi pandemi Covid ini, target kami pemerintah adalah memulihkan perekonomian masyarakat. Ini saya dengan Pak Bupati jalan-jalan, Nun Sewu, Pak Kiai, ini sudah perekonomian sudah mulai menggeliat. Artinya pagi-pagi, setiap pagi habis subuh kita jalan keliling kota, sudah melihat banyak bakul rames yang sudah jualan dan laris dibeli oleh masyarakat karena sudah mulai PTM, pembelajaran tatap muka. Antusiasme masyarakat untuk beli tinggi, kemudian yang jualan juga laku. Namun dibalik itu, ini juga PR buat kita untuk pemberdayaan kepada khususnya ibu-ibu. Senang sih melihat perekonomian meningkat, warungnya laris, tapi berarti di rumah tidak masak. Jadi ini juga perlu ada pemberdayaan. Ya, kelalen Covid 2 tahun orang tahu masak, ketika anaknya sekolah akan lebih baik mungkin masak sendiri, lebih higienis, lebih bergizi, lebih bersih dan lain-lain. Yang kedua, kami melihat di sekeliling sekolah sudah tidak ada yang jualan, namun di luar sekolah masih tetap ada yang jualan, tidak ada masalah. Itu saya tanya kepada yang jualan cireng dan lain-lain, alhamdulillah Pak Camat ini bisa perekonomian rumah kami bisa jalan kembali. Itu suatu bukti bahwa kita taat protokol kesehatan, angka Covid menurun, kita masuk level 3, mudah-mudahan level 2 nanti semua akan dilonggarkan. Namun kita tetap harus protokol kesehatan. Kemudian yang berikutnya, supir angkot ini saya tanya juga cukup senang karena sudah mulai ada anak sekolah yang naik angkot ini dan lain-lain. Kemudian hari Jumat kemarin ya saya dengan anak saya cukur jam 3 sore yang biasanya hanya nomor 6 baru dapat nomor 6, nomor 7 atau mungkin nomor 5. Kemarin sudah saya ambil nomor sudah 26. Saya tanya kepada tukang cukur, alhamdulillah Pak ini Pak Camat ini sejak ada PTM sekarang sehari ya bisa 30 atau mungkin 50. Berarti saya simpulkan dengan kita taat protokol kesehatan, otomatis perekonomian masyarakat juga ikut meningkat dari hal-hal yang kecil. Monggo untuk bersama-sama kita tingkatkan protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan rekan-rekan Ansor, Bansor dan lain-lain terhadap kegiatan ini saya menyambut positif. Jadi mari kita lawan virus corona ini dengan kita terus mengadakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pendidikan dan lain-lain yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga acara ini atau mungkin pendidikan, edukasi, bela negara dan lain-lain bisa tertanam di hati kita. Apalagi bentar lagi ya, tanggal 22 Oktober, hari apa itu? Hari santri. Nah, itu mereview dalam pelatihan kepemimpinan dasar ini nanti bisa direview apa itu NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kenapa ada, kenapa bertahan, bagaimana cara mempertahankannya. Dulu bagaimana, sekarang bagaimana, tentunya berbeda cara kita mengamalkannya. Nanti dalam pelatihan ini bisa dilaksanakan. Dan terima kasih sekali kepada rekan-rekan Banser ini tadi di depan sudah disambut dan saya sering kalau dulu tidak ada virus, tidak ada corona, setiap
Dengan kesempatan camat itu untuk silaturahmi kan menghadiri pengajian gratis, murah, jadi cepat kenal kayak gitu. Tapi sejak saya pindah ke sini tidak pernah ada pengajian karena COVID gitu. Jadi mungkin hal-hal semacam ini yang sangat saya rindukan, dan saya melihat kesigapan Banser Ansor dan yang akan dilatih ini cukup luar biasa. Jadi dulu kalau ada Pak Kiai mau datang itu sudah disurvei dulu gitu. Tempatnya aman ini dan lain-lain dijaga gitu. Jadi insya Allah kalau nanti kita akan kehidupan ada dua di dunia dan akhirat. Di akhirat insya Allah teman-teman Ansor Banser pasti jaminannya adalah surga. Allahumma amin. Karena dulu waktu di Majenang ini saya dengan Gus juga kalau dalam sambutannya, kenapa kok Banser Ansor ini pasti masuk surga Pak Camat gitu. Kenapa Gus gitu? Karena sebelum Kiai nanti meninggal masuk surga, Ansor Banser ini pasti akan surga dulu ke surga gitu. Itu katanya. Ya, itu hal yang harus kita syukuri karena tugasnya sangat mulia. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan bela negara. Kami mohon ya di sini hadir karena hadir secara pribadi beliau Pak Dan Ramil nanti akan terkait dengan pelatihan kepemimpinan dasar. Mohon untuk bisa memberikan sambutan maupun arahan terkait dengan kegiatan pada siang hari ini, sekaligus untuk kita silaturahmi dengan beliau Pak Dan Ramil. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.